Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Sobat belajar, pada video pembelajaran kali ini nanti kita melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Kita masuk ke tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema yang pertama, lingkungan tempat tinggalku. Kita ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama ini termuat dua muatan pelajaran, ada bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, sobat belajar, tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa menyimak sendiri pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, sobat belajar, mari kita mulai video pembelajaran kali ini ya. Sudah siap dan tetap semangat. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu ya, sobat belajar. Mari kita membaca, sobat belajar, asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikarunia anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikarunia anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir ke luar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna.
Nah, sobat belajar, setelah menyimak bacaan tadi, coba jawab pertanyaan berikut ya. Siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita? Tadi ada raja, permaisuri, dan sang putri ya. Kemudian di mana raja melakukan pertapaan? Di hutan ya, sobat belajar. Selanjutnya, yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Tadi adalah kalung mutiara ya, sobat belajar. Yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Ya, karena sang putri tidak menyukai kalung itu. Yang terakhir, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifatnya yaitu manja dan kurang bersyukur ya, sobat belajar. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Selanjutnya, bagaimana ciri-cirinya ya, sobat belajar? Cerita fiksi memiliki kebenaran relatif dan tidak mutlak. Cerita fiksi adalah cerita yang bersifat rekaan atau berupa imajinasi pengarang. Kemudian cerita fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca. Berikutnya, karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Yang terakhir, biasanya cerita fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Di dekat rumah Udin, Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudaranya, sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud gaya ya, sobat belajar? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud gerak ya, sobat belajar? Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Demikian sobat belajar video pelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.